Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Ruang edar ruh di dalam jasad. Ruang edar ruh jismani di dalam badan adalah di semua anggota tubuh yang terlihat. Penggalian potensinya adalah dengan amalan syariat. Begitu konkret amalannya adalah ibadah wajib yang sudah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti hukum-hukum syariat yang telah ditetapkan, diamalkan tanpa diiringi dengan syirik, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan janganlah ia mempersekutukan seorang pun dalam beribadah kepada Tuhan. Quran Surat Al-Kahfi ayat 110. Sebagaimana juga sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya Allah itu ganjil dan mencintai yang ganjil. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Maksud dari hadis di atas adalah amal yang tidak disertai dengan riya dan sum'ah, mencari kemasyhuran. Keuntungan dunia dari pengolahan ruh jismani adalah al-wilayah atau kewalian dan mukasyafah, terbukanya hijab antara manusia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan musyahadah, merasa berhadap-hadapan dengan Allah di alam mulki, dari bumi sampai langit, seperti halnya karomah al-kauniyah dari para wali yang bisa berjalan di atas air, terbang di udara, menyingkat jarak, mendengar dari jarak jauh, menyikapi rahasia badan dan sebagainya. Adapun keuntungan akhirat dari pengolahan roh jismani adalah mendapatkan surga, bidadari, istana, pembantu-pembantu, minuman segar, dan berbagai kenikmatan-kenikmatan lain. Sedangkan surga bagi orang yang mampu mengolah ruh jismaninya ada di tingkat pertama yang disebut dengan Jannatul Ma'wa. Adapun ruang edar ruh rawani adalah qalbu. Penggalian potensinya adalah ilmu tarekat. Bentuk amalannya adalah sibuk dengan 4 asma Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tingkat pertama, la ilaha illallah, Allahu al-haq. Dari 12 asma utama Allah Subhanahu wa Ta'ala, tanpa suara dan huruf sebagaimana diisyaratkan dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Katakanlah, serulah Allah atau serulah Ar-Rahman dengan nama yang mana saja kamu seru. Dia mempunyai Asmaul Husna, nama-nama yang baik. Quran Surat Al-Isra ayat 110. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman, Allah mempunyai Asmaul Husna, maka mohonlah kepadanya dengan menyebut Asmaul Husna. Quran Surat Al-A'raf ayat 180. Ayat-ayat ini menunjukkan bahwa asma Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sarana untuk menyibukkan diri dengan menyebutnya secara khusyuk. Itulah yang disebut dengan ilmu batin. Sedangkan makrifat adalah hasil dari memulajamahkan asma-asma tauhid
sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah memiliki 99 nama. Orang yang memuasainya akan masuk surga. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Beliau juga bersabda, belajar satu huruf, mengamalkan 1000 kali. Yang dimaksud dengan isha atau menghitung al-asma al-husna pada hadis di atas adalah menerapkan substansi al-asma al-husna itu ke dalam diri dan berakhlak sesuai dengan akhlak yang terkandung dalam al-asma al-husna. 12 asma Allah yang disebut di atas merupakan sumber dari seluruh asma Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jumlah yang 12 itu sebagai dengan jumlah huruf dalam kalimat La ilaha illallah, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menetapkan kalimat La ilaha illallah ini ke dalam salah satu fase-fase perjalanan kolbu ke alam rohani, di mana setiap huruf dari kalimatnya La ilaha illallah mengandung satu kalimat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bagi setiap alam rohani ada 3 asma Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala menetapkan asma tersebut pada kolbu orang-orang yang cinta kepadanya, Al-Muhibbin, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah meneguhkan iman orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh dalam kehidupan di dunia dan di akhirat. Quran Surat Ibrahim ayat 27. Selain itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan ketenangan kolbu pada al-muhibbin saat bermesraan, unsiyah atau kondisi ketika hati merasakan nikmatnya beribadah. Allah Subhanahu wa Ta'ala menumbuhkan dalam kolbu mereka pohon tauhid yang akarnya tertancap di 7 lapis bumi hingga yang paling besar, sedangkan cabangnya menjulang ke langit saf 7 hingga di atas arsy, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidakkah kamu memperhatikan bagaimana Allah telah membuat perumpamaan kalimat yang baik seperti pohon yang baik, akarnya kuat dan cabangnya menjulang ke langit. Quran Surat Ibrahim ayat 24. Keuntungan dari penggalian potensi ruh rohani adalah hidupnya kolbu dan musyahadah di alam malakut, seperti musyahadah atau menyaksikan surga, penduduknya, cahayanya, dan malaikat-malaikatnya. Keuntungan lainnya adalah mudahnya melafazkan asma al-batin dengan lisan batin tanpa suara dan huruf. Tempat huruf rawani di akhirat adalah surga, tingkat kedua yaitu Jannatun Na'im. Adapun tempatnya ruh sultani adalah al-fuad atau mata hati. Penggalian potensinya adalah dengan makrifat. Bentuk amalannya adalah dengan mendisiplinkan pada 4 asma Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, al-hayyu, al-qayyum, al-qahar, al-wahhab, dengan menggunakan lisan kolbu. Nabi bersabda, ilmu ada 2 macam. Pertama, ilmu lisan, itulah hujahnya Allah bagi makhluk. Kedua, ilmu kolbu, itulah ilmu yang bermanfaat. Hadis riwayat Ad-Darimi. Ilmu kolbu tercatat sebagai ilmu yang bermanfaat karena kebanyakan ilmu-ilmu yang bermanfaat sumbernya dari kolbu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, sesungguhnya Al-Quran mempunyai zahir dan batin. Dalam setiap batinnya masih ada batin lagi hingga 7 tingkat.
Hadis riwayat Ibnu Hibban. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, Allah menurunkan Al-Quran dengan 10 batin. Setiap pemahaman yang lebih batin berarti lebih bermanfaat dan lebih menguntungkan. Karena batin ini adalah sumber atau pusat atau pokok segala hal. Maulana Jalaluddin Ar-Rumi berkata, kami hanya mengambil otak dari Al-Quran, sedangkan kulitnya kami buang ke sisi anjing-anjing. Asma utama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang 12 ini. Jika dengan air hujan Allah mengeluarkan biji-bijian dari bumi afaki ini sebagai makanan utama hewan-hewan yang hanya mengandalkan hawa nafsu, maka Allah dengan mata air asli mengeluarkan biji-bijian dari bumi, anfusi yang merupakan makanan utama ruh rohaniyah. Nabi bersabda, orang yang ikhlas kepada Allah selama 40 hari akan timbul sumber-sumber dari kolbunya melalui lisannya. Hadis riwayat Abu Nuaim. Adapun keuntungan dari penggalian potensi ruh sultani ini adalah melihat pantulan jamalullah atau keindahan Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, hatinya tidak mendustakan apa yang dilihatnya. Quran surat An-Najm ayat 11. Nabi SAW juga bersabda, orang-orang yang beriman adalah cermin al-mu'min, Allah yang menjaga keamanannya. Adapun yang dimaksud dengan lafaz al-mu'min pertama pada hadis di atas adalah qalbu hamba Allah yang beriman secara hakiki. Sedangkan lafaz al-mu'min yang kedua adalah jatullah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang menjaga keamanan, pemelihara keselamatan, yang maha perkasa, yang maha kuasa, yang memiliki segala keagungan. Hadis riwayat Quran surat Al-Hasyr ayat 23. Adapun tempat bagi orang yang mampu mengolah ruh sultaninya di akhirat adalah di surga ketiga, yaitu Jannatul Firdaus. Pengarang kitab Mirsad Al-Ibad, Najmuddin Abu Bakar atau yang dikenal dengan sebutan Dahiyah berkata, hati adalah cermin penguasa keindahan, dan dunia ini adalah sampul dari cermin tersebut. Adapun tempat ruh al-qudsi adalah di dalam siri atau rasa. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam hadis qudsi, manusia adalah rahasiaku dan aku adalah rahasia manusia. Penggalian potensinya adalah ilmu hakikat, yaitu ilmu tauhid. Bentuk amalannya adalah mendisiplinkan diri dengan asma-asma tauhid, yaitu 4 asma. Keempat terakhir Al-Fatah, Al-Wahid, Al-Ahad, As-Somad, dengan lisan sirri, tanpa suara dan huruf. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan jika kamu mengeraskan ucapanmu, maka sesungguhnya Dia mengetahui rahasia dan yang lebih tersembunyi. Quran surat Toha ayat 7. Siapapun tidak ada yang mampu mengetahui hal ini kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun keuntungan dari pengolahan ruh al-qudsi ini adalah lahirnya tiflul ma'ani, musyahadah dan melihat zat Allah, baik keagungannya maupun keindahannya, yakni dengan penglihatan sirri. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman,
Wajah-wajah orang-orang mukmin pada hari itu berseri-seri, kepada Tuhannya mereka melihat. Quran Surat Al-Qiyamah ayat 22-23. Dalam penglihatan itu, zat Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak dapat dijelaskan dengan bentuk, cara, dan perumpamaan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Dia, dan Dia yang Maha Mendengar, Maha Melihat, dan Maha Segala-galanya. Quran Surat Asy-Syura ayat 11. Di tahap ini manusia sudah sampai pada tujuannya. Jika manusia telah sampai pada tujuannya, akal tidak akan mampu menghambarkan, kolbu tidak akan mampu membayangkannya, lidah tidak akan mampu membicarakannya dan memberitahunya, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala bersih dari perumpamaan. Bila kabar seperti ini sampai kepada para ulama, mereka harus memahami lebih dahulu tingkatan kolbu. Mereka harus memiliki keinginan untuk mencapai hakikatnya dan harus menghadapkan diri ke derajat paling tinggi. Dan harus berjuang agar sampai kepada ilmu laduni. Dan itu adalah pengetahuan terhadap zat ahadiyah. Dari diharapkan para ulama tidak menentang dan mengingkari makom-makom yang kami sebutkan tadi. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan berguna bagi kehidupan kita semua. Semongko kirang langkungi kula ngenda maaf atau mohon maaf. Akhirul kalam. Allahumma dina ilal haq wa ila tariqin mustaqim. Wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.